Ratna, 48 tahun, baru saja menjalani operasi kolostomi akibat divertikulitis. Setelah kondisinya stabil, dokter menyampaikan bahwa ia akan segera pulang ke rumah. Namun, sebelum pulang, ada hal penting yang harus dipahami, yaitu mengenai perawatan stoma. Ibu Ratna dan suaminya masih merasa bingung. Mereka belum tahu apa yang harus dilakukan untuk merawat kolostomi di rumah. Oleh karena itu, perawat hadir memberikan edukasi, dimulai dengan demonstrasi cara mengganti kantong stoma dan memasang dengan benar. Melalui pembelajaran ini, diharapkan Ibu Ratna dan keluarganya lebih siap, percaya diri, serta mampu melakukan perawatan stoma secara mandiri di rumah. Selamat pagi, perkenalkan saya Nurse Santa dan juga teman saya Nurse Excel yang hari ini berjaga dari pukul 7 sampai pukul 12 siang. Sebelumnya boleh saya tahu nama ibunya siapa? Ibu Ratna, 48 tahun. Oke, Ibu Ratna 48 tahun. Saya cek gelangnya dulu ya. Nah, hari ini kita akan membantu untuk merawat kolostomi untuk mengganti kostum utamanya ya Bu. Apakah Ibu bersedia? Bersedia. Saya juga akan mengedukasi Ibu dan juga keluarga tentang gimana ciri-ciri produk dari stoma yang normal, terus gimana ciri-ciri stoma yang terkena infeksi. Lalu nanti kita juga akan mengedukasi keluarga dan juga Ibu juga tentang gimana kita mengganti kolostomi black ya. Seperti itu. Apakah ada pertanyaan Ibu? Belum ada, Ras. Oke, belum ada. Selanjutnya kita bisa langsung ke tindakan ya. Iya. Misi Ibu. Untuk prinsipnya ini tuh bersih ya, Ibu dan keluarga. Tapi tetap harus dijaga kesterilannya, dijaga kebersihannya. Ada beberapa part yang memang harusnya dijaga untuk steril. Tentunya bagian dalam dari kolostomi bagnya nanti akan saya sampaikan lebih lanjut ketika pemasangan. Nah, pertama bisa bisa memasang perlak di bagian dari sisi yang terpasang kolostomi bagnya, karena yang terpasang itu sebelah kiri dari pasien, jadinya bisa dipasangnya sebelah kiri ya. Ini tujuannya biar produk stomanya tuh tidak mengotori kasur ya Bu dan Bapak. Oke. Lalu untuk melepas dari kolostomi bagnya ini, itu nanti menggunakan alcohol swab atau kasa yang diberi NaCl, tujuannya agar rekatan dari kolostomi bagnya itu tidak menyakiti dari kulit ibunya. Sebelum itu kita juga harus mengecek dari produk stomanya gitu. Di sini masih normal, warnanya kecoklatan, dan kita tidak boleh menggantinya ketika sudah penuh. Jadi maksimal setengah dari kolostomi bagnya ini sudah harus diganti seperti itu. Jadi harus sering-sering dicek apakah sudah benar atau belum produk stomanya di kolostomi bagnya. Lalu untuk konsistensinya, jika terlalu cair itu ada indikasi bahaya ya Bu. Normalnya itu seperti saus, jadi ada produk yang kental tapi tidak terlalu padat, tapi juga tidak terlalu cair. Normal seperti itu, warnanya kecoklatan, tidak hitam dan tidak pucat. Seperti itu. Untuk baunya sendiri normalnya bau feses begitu. Lalu mengganti dari kantong bagnya, ini diberi NaCl dulu ya Bu, Pak, kasanya, atau bisa juga pakai alcohol swab kalau misalnya memang lebih pengen mudahnya. Net. Karena di rumah pasti kan perawatannya tidak seproper di rumah sakit, jadi pakai alcohol swab mawon. Ini bisa sambil dibuka, sambil direkatkan ya, sambil dilepas seperti ini buat mengurangi sakitnya ya Bu. Oke. Lalu sebelum dibuang bisa dilipat dulu seperti ini ya Bu, Pak. Tujuannya biar produk stomanya nggak kemana-mana seperti ini. Kalau sudah dilipat seperti ini, tolong dibuangnya ke kantong plastik khusus ya, jangan langsung dibuang ke tempat sampah karena mengandung infeksi, takutnya menular ke anggota keluarga. Lalu sembari kita menunggu dari penggantian kolostomi bag yang baru, bisa ditutup dulu pakai kasa biar lubangnya itu
tidak terinfeksi oleh virus maupun bakteri dari luar seperti ini. Nah, sambil persiapan untuk mengganti kolostomi pig yang baru. Baik, nanti sebelum kita mengganti kita juga harus mengidentifikasi ya apakah ada infeksi, apakah ada kemerahan atau ada tanda-tanda iritasi dan juga gatal di bagian stomanya. Lalu di sini kita akan masang untuk kantong stoma yang baru. Ibu, kalau ibu bapak kalau misalnya nanti terdapat iritasi bisa diberi salep ini nggih di sekitar kulitnya aja, nggak usah sampai ke dalam lubang stomanya. Nah, nanti kantong stomanya tuh seperti ini, Bu. Di sini sudah ada ukurannya. Tergantung nanti kita ukur dulu seberapa besar stomanya ya. Seperti ini. Seperti ini. Jika kita sandingkan, berarti ini sekitar 3 cm ya. Lalu setelahnya kita potong sesuai dengan besar dari stomanya. Tapi di sini juga sudah ada yang bisa dipotong, Ibu. Jadi kalau misalkan sudah sesuai, tidak perlu dipotong lebih besar lagi. Setelahnya kalau sudah sesuai dengan ukuran bisa dipotong, dimasukkan ke tempat sampah, lalu kita tempelkan. Nah, Ibu perlu diperhatikan ya bahwa bagian depan di bagian dalamnya ini tidak boleh kita sentuh karena itu adalah bagian steril. Jadi kita pegangnya yang bagian luar aja, oke? Kita mulai pasang seperti ini. Seperti ini, Bu. Jika sudah, bisa kita perhatikan ya kepatenan dari kantong kolostomnya. Jika ibu sudah merasa nyaman, bisa kita bersihkan peralatan yang kita gunakan. Boleh cuci tangan lagi, seperti itu. Apakah ada pertanyaan Bu sebelumnya? Tidak ada? Baik. Baik, kalau begitu saya izin untuk merapikan perawatan dulu. Saya izin menginformasikan kembali untuk pemantauan dari produk stomanya itu harus sering-sering ya Bu, Pak, karena tadi tidak boleh penuh, harus maksimal setengah dari kolostomi pignya seperti itu. Lalu bisa ditutup kembali jika sudah terpasang kolostomi pignya seperti itu. Sudah cukup ya Bu, Pak? Baik, terima kasih Sudah bisa bekerja sama dengan kami. Sebelumnya dari ibu atau keluarga apakah ada pertanyaan lagi? Sudah cukup, sudah paham ya, berarti selanjutnya bisa diterapkan di kehidupan sehari-hari, nanti bisa dibantu ibunya kalau misalnya sudah pulang untuk penggantian kolostominya. Baik, terima kasih. Saya dan Salsa izin kembali ke Nustasya. Baik, terima kasih Nak. Iya.